Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang telah hidup bagi kami. Tuhan, sekarang tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Hati kami yang keras, Tuhan yang lembutkan. Hati kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menjumpai bahwa kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu dalam segala keberadaan dan keberdosaan, Tuhan pimpin dan pakai sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristen dan Injil yang sejati. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka satu perikop firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ketiga hingga yang ke-8. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan memperhatikan di dalam bagian Alkitabnya masing-masing, sedangkan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kolose pasal pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-8. Ucapan syukur dan doa. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenarannya, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu melihat berita, maka ada satu berita tentang kasus beras oplosan. Ya, kasus beras oplosan ini dikatakan ada beras yang harusnya kualitasnya itu adalah kualitas premium, dijual dengan harga yang lebih mahal, namun ternyata ada ya masih terindikasi Bapak Ibu, kasusnya belum selesai diselidiki. Ternyata beras-beras ini dengan merek-merek tertentu dioplos dengan yang kualitasnya jauh lebih rendah. Untuk apa? Untuk biaya produksi yang lebih rendah dan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Nah, ini terjadi beberapa waktu yang lalu, ramai Bapak Ibu. Sampai ada orang-orang yang melihat, wah ini jangan-jangan merek beras yang saya pakai udah mahal-mahal saya beli, udah ada mereknya bagus, saya pikir aman, ternyata oplosan. Dan memang beras oplosan ini hampir-hampir tidak bisa dibedakan Bapak Ibu, apalagi waktu ketika sudah dimasak. Namun jujur, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti berita ini dan saya tidak tahu bagaimana respon Bapak Ibu ketika tahu berita ini. Tapi saya waktu tahu berita ini Bapak Ibu, yang menjadi respon saya pertama kali, sudah bukan kaget, sudah bukan wow, kenapa bisa begitu? Anehnya respon saya adalah, oh kasus beras oplosan. Setelah saya renung-renung kenapa respon saya seperti itu, saya melihat jangan-jangan oplosan, palsu, itu sudah menjadi sesuatu yang common, sesuatu yang umum di negara kita. Sebelum beras oplosan kalau Bapak Ibu ingat ada kasus beras plastik yang ada di Indonesia. Kita melihat juga banyak yang palsu, udah BBM dioplos, ya, makanan ditiru, makanan palsu, ijazah palsu, ya, lagi ngetren sampai sekarang ijazah palsu ya, sangat ngetren. Jadi seakan-akan semua yang palsu dan oplosan itu sangat dekat dengan kita di Indonesia. Dan memang yang benar oplos dan palsu ini hampir-hampir sulit untuk dibedakan Bapak Ibu. Nah, tapi apakah kita juga memiliki respon yang sama ketika orang-orang
khususnya orang yang tidak beragama Kristen, ketika melihat kita sebagai orang Kristen? Atau bagaimanakah kita melihat kekristenan itu sendiri di Indonesia, di gereja kita, di sinode kita, di tempat-tempat yang lain? Apa yang menjadi perhatian kita, respon kita ketika kita berbicara menjadi seorang Kristen? Apakah respon kita akan seperti tadi? Oh, orang Kristen, iya. Orang yang ke gereja kan, yang hari Minggu beribadah. Apakah image kita sebagai orang Kristen sudah terbentuk seperti itu? Jadi, lebih tepatnya, jangan-jangan image kekristenan kita sedang mengarah kepada arah yang negatif, Bapak Ibu. Ketika kita sendiri sebagai orang Kristen, kita jangan-jangan juga bisa jadi antipati kepada sesama Kristen. Antipati kepada gereja juga jangan-jangan. Namun ini respon yang berbeda yang ditonjolkan oleh Paulus ketika dia melihat orang Kolose. Ya. Di sini kita lihat di dalam pembukaannya, dia masih dalam pembukaan kitab Kolose ini. Ini sangat berbeda ya dengan kita belajar kitab Galatia yang sebelumnya. Kalau Galatia belum juga masuk dalam isi surat langsung teguran yang sangat keras. Namun kali ini kalau kita melihat kitab Kolose itu sendiri, Bapak Ibu bisa melihat kata-kata yang dipakai oleh Paulus ini begitu indah. Dikatakan kami mengarah kepada setiap rekan-rekan sepelayanan dia. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Seakan-akan Paulus ini memiliki satu image, satu keyakinan bahwa orang Kolose ini adalah orang yang imannya baik. Berbeda sekali dengan jemaat Galatia yang menjadi tempat dia melayani Galatia. Faktanya, Paulus ini sebenarnya nggak pernah ke Kolose, Bapak Ibu. Beberapa penafsir, hampir sebagian besar para penafsir itu setuju bahwa Paulus itu belum pernah sama sekali ke Kolose. Dan jemaat Kolose pun bukan quote and quote hasil pelayanan penginjilan daripada seorang Paulus itu sendiri. Galatia itu hasil pelayanannya Paulus. Ya, jadi ketika dia pergi penginjilan ke sana, kemudian banyak orang bertobat, dia meninggalkan, ternyata ada isu orang-orang itu gampang berbalik, dia tulis surat. Namun kali ini sangat berbeda sekali. Orang yang belum pernah, orang yang belum berjumpa, dia cuma dengar. Bukan juga hasil pelayanan dia sendiri. Tapi dia bilang selalu mengucap syukur. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa sih Paulus ini itu seakan-akan begitu yakin sekali dengan iman yang ditonjolkan oleh orang-orang Kolose. Dikatakan kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang-orang kudus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum pernah berjumpa, belum pernah tahu orangnya seperti apa, Bapak Ibu yakin gak mau mengeluarkan perkataan seperti ini? Bapak Ibu contohnya belum pernah berjumpa dengan saya. Bapak Ibu yakin gak mau tulis? Wah, saya mengucap syukur, mendengar, hanya sekedar mendengar bahwa Randi itu adalah orang yang imannya baik, tulus kasihnya. Yakin Bapak Ibu? Wah, jangankan belum ketemu, sudah ketemu setiap hari, bahkan mungkin setiap minggu di dalam gereja bersekutu, kita aja masih belum yakin kan? Mau bilang, oh saudara seiman saya ini orang yang imannya teguh, kuat, kasihnya tulus. Namun kenapa Paulus ini belum pernah ketemu, bukan tempat pelayanan dia sendiri, tetapi dia begitu yakin kepada iman, kepada kasih yang ditonjolkan oleh orang-orang Kolose itu sendiri. Pertama Bapak Ibu, iman dan kasih di Kolose ini, kenapa Paulus itu sangat yakin? Pertama, Paulus itu percaya bahwa karya Allah itu bisa dikerjakan oleh kawan-kawan sekerja sepelayanan dia, oleh rasul-rasul yang lain.
oleh orang-orang yang terbeban untuk menginjili, oleh orang-orang yang mau memberitakan kasih Kristus itu. Paulus bukanlah orang yang insecure, tergantikan. Paulus bukanlah orang yang, wah ini kan bukan jemaat saya. Ini bukan hasil pelayanan saya. Dia bukan orang yang seperti itu. Namun justru dia adalah orang yang sangat bersyukur melihat Epafras, ya, kawan sekerja dia di dalam pelayanannya Tuhan pakai dan berhasil, Bapak Ibu. Sungguh berhasil. Tuhan bekerja melalui seorang Epafras. Bapak Ibu, ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, pengurus gereja, bahkan hamba Tuhan. Kita harusnya berbahagia melihat kalau ada pertumbuhan kekristenan yang baik. Meskipun itu bukan hasil pekerjaan atau pelayanan kita sendiri. Paulus sangat percaya Allah itu bekerja melalui seorang Epafras. Berikutnya, kata mendengar ini yang selalu dipakai dalam PB itu bukan hanya sebagai satu konotasi fisik, Bapak Ibu. Bukan sama seperti kita selalu bilang, oh kita lagi duduk sekarang mendengarkan khotbah. Tetapi kata mendengar yang dipakai di sini selalu memiliki satu konotasi spiritual. Maksudnya apa? Jadi waktu Paulus dengar tentang iman, tentang kasih daripada orang-orang Kolose ini sendiri, dia nggak langsung tulis surat, langsung bilang bersyukur, selalu bilang, oh kami mendengar tentang iman dan kasih. No, bukan seperti itu. Tapi kata mendengar dengan konotasi spiritual yang ditekankan di sini adalah ketika dia dengar dari Epafras, dari kawan sekerja dia tentu saja bersuka cita. Dia tentu saja bergembira dengan karya Allah. Namun ketika dia mendengarkan itu, dia mengumulkannya juga. Dia berdoa. Dia memiliki satu gerakan spiritual untuk melihat, Tuhan, apakah ini yang Tuhan kerjakan dalam kota, dalam jemaat, dalam orang-orang Kolose. Dia berdoa buat Kolose itu sendiri. Kata mendengar itu ada konotasi spiritual. Jadi seperti orang mau ngecek, tapi ngeceknya itu bukan datang pergi, ya, bukan seperti supervisi. No, tetapi untuk memastikan, untuk mengafirmasi kebenaran ini, Paulus memilih satu gerakan yaitu spiritual. Dia mengumulkan Kolose kepada Tuhan. Karena itu dia sangat yakin. Dia sangat yakin dengan pergumulan dia, doa dia kepada Tuhan. Dan Tuhan mengafirmasi bahwa orang-orang Kolose adalah orang-orang yang punya iman dalam Kristus Yesus dan yang punya kasih terhadap semua orang-orang kudus. Bapak Ibu, kalau saya bayangkan orang-orang Kolose ini ya, saya kok kepengen ya ada di tengah-tengah orang Kolose gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bayangkan jemaat Tuhan yang hidup seperti ini seperti gambaran satu umat Tuhan yang sejati Bapak Ibu. Dimana kalau kita merasa saudara-saudari seiman kita adalah orang yang punya iman dalam Kristus Yesus. Dan orang yang punya kasih, maka Bapak Ibu gak akan punya satu insekuritas, bukan? Bapak Ibu punya satu dosa. Dosa ini sangat memalukan. Ya, gak ada orang yang tahu. Tapi karena Bapak Ibu tahu saudara-saudari seiman di dalam gereja itu mau mendengarkan, mau membantu, Bapak Ibu bisa cerita bukan? Tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Saya ketika melihat dan mengumulkan tentang teks Kolose ini, saya berpikir, Tuhan, saya kok pengen hidup di tengah-tengah jemaat yang seperti ini. Di tengah-tengah orang-orang yang punya iman yang sungguh-sungguh dan kasih yang sungguh-sungguh tulus. Ini yang disebutkan sebagai orang Kristen yang sejati. Ini gereja Tuhan yang sejati itu. Namun gereja Tuhan yang sejati ini, kekristenan yang sejati ini, yang sedang disorot oleh Paulus, sebenarnya dia memberikan dua indikator. Yang kata-katanya saya sudah bold di sini. Dua indikator yang tidak bisa dilepaskan sebagai seorang Kristen yang sejati. Yang pertama itu adalah iman. Di sini iman kita tidak bisa
menilai Bapak Ibu. Kalau kita terlalu banyak menilai, kita bisa jatuhnya kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Tetapi iman di sini adalah satu pengalaman spiritual bersama Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Satu pengalaman yang menyadarkan bahwa saya ini berdosa, saya ini celaka, saya ini akan binasa. Satu pengalaman yang engkau tidak bisa tahan ketika panggilan itu menyapa engkau mungkin langsung meneteskan air mata. Mengaku tersunguk-sunguk di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak layak. Saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini satu pengalaman iman secara spiritual. Namun orang Kristen yang sejati bukan hanya berbicara tentang iman itu saja. Tetapi ketika Paulus memberikan satu indikator yaitu kasih, maka ini adalah sebuah kolaborasi antara iman dan kasih yang menyoroti kepada satu tindakan yang nyata daripada iman itu sendiri. Iman dan kasih ini seakan-akan tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa memiliki kasih tanpa iman. Dan kita juga tidak bisa mengatakan kita orang beriman kalau kehidupan kita tidak memiliki kasih, Bapak Ibu. Kedua-duanya ini harus collaborate, harus kolaborasi. Nah Bapak Ibu, kalau kita berhenti sampai di sini saja, kalau kita bisa berhenti sampai di sini saja, jujur ini bukan sesuatu pemahaman yang ribet, bukan? Ini suatu pemahaman yang sering kita dengar. Iman, kasih, iman, perbuatan, tindakan. Ini menjadikan seorang Kristen itu seorang Kristen yang sejati. Namun kalau kita berhenti sampai di sini, apakah kita akan mendapati bahwa saya dan saudara dapat digambarkan seperti itu? Apakah kita akan mendapati bahwa Paulus pun akan berkata demikian kepada kita? Bersyukur kepada Tuhan atas imanmu dan tindakan kasihmu. Bapak Ibu, orang Kristen itu yang sejati akan selalu hidup berdampingan dengan orang Kristen oplosan. Di dalam gedung gereja ini, di dalam jemaat kita juga tidak bisa garansi. Kita nggak bisa garansi siapa yang sejati, siapa yang oplosan. Karena memang demikian Bapak Ibu. Di dalam eklesiologi reform atau dalam doktrin gereja reform itu pun mengakui hal tersebut. Dikatakan ada satu istilah yang seperti ini. Sebenarnya dua istilah. Yang menjelaskan tentang ada orang-orang yang disebutkan sebagai hipokrit. Hipokrit ini adalah seorang yang menganut keyakinan dan pendapat yang tidak dianutnya sama sekali. Untuk menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya. Seorang yang disebutkan sebagai hipokrit Bapak Ibu. Dan memang eklesiologi reform mengakui ada hipokrit di tengah-tengah gereja. Bapak Ibu bayangkan kalau kita melihat ada seseorang yang pura-pura jadi Kristen. Pura-pura punya pengalaman spiritual berjumpa dengan Tuhan. Pura-pura. Tetapi itu sebenarnya tidak dianutnya. Tetapi dia menyembunyikan perasaan atau motifnya yang sebenarnya. Bapak Ibu, motifnya apalagi kalau bukan menghancurkan umat Tuhan. Nah, istilah tentang orang-orang hipokrit seperti ini dan kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati yang selalu hidup berdampingan dengan mereka disebutkan sebagai visible dan invisible church. Visible church itu seperti apa Bapak Ibu? Visible church itu bukan gedung gereja yang terlihat. Tetapi visible church ini sedang mengarahkan kita kepada pemahaman kita sebagai sesama umat Tuhan. Kita bisa lihat, saya bisa melihat Bapak Ibu yang sedang duduk di bawah sebagai satu umat Tuhan. Saya bisa melihat, kita bisa melihat gereja-gereja di mana-mana penuh dengan umat Tuhan. Kita bisa visible, kita bisa melihat orang Kristen di berbagai macam tempat. Tapi kita tidak bisa invisible church. Maksudnya apa? Invisible church ini hanya Tuhan yang bisa melihat. Hanya Tuhan yang tahu
Ibaratnya kalau tadi saya bisa melihat Bapak Ibu yang sedang duduk di sini sebagai visible church. Kalau sekarang di samping saya ada Tuhan, Tuhan bisa melihat invisible. Maksudnya apa? Tuhan bisa lihat mana yang umat Tuhan, mana yang Kristen sejati, dan mana yang bukan. Mana yang Kristen sejati, mana yang hipokrit, mana yang oplosan, mana yang palsu. Itu tidak bisa terlihat oleh manusia, tetapi itu bisa terlihat oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kenyataan ketika kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Orang Kristen tidak bisa dibebaskan dengan kehidupan bersama-sama orang-orang yang Kristen oplosan, hipokrit, yang berpura-pura menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu akan menemukan di dalam Alkitab ada istilah-istilah seperti serigala berbulu domba, atau perbedaan antara domba dan kambing yang ya mirip-mirip, tetapi sulit dibedakan, tapi ya memang beda seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini sangat menggetarkan kita. Karena ini harusnya mendorong kita untuk mengecek kehidupan kita. Apakah kita mempunyai iman dan kasih. Namun Paulus ketika dia memuji kepada iman dan kasih oleh jemaat Kolose, dia membuka dengan sebuah pujian, namun seluruh isi suratnya merupakan satu peringatan dan pesan iman. Peringatan ini berbeda dan pesan iman ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan Paulus di dalam jemaat Galatia. Maksudnya apa? Jemaat Galatia itu mereka sudah melakukan hal-hal tersebut. Mereka sudah berbalik daripada Kristus. Mereka sudah kembali kepada ajaran-ajaran kosong, ajaran-ajaran palsu, kepada Injil yang lain. Mereka sudah melakukan semuanya itu. Tetapi untuk jemaat Kolose, ini pure peringatan agar mereka tidak jatuh di dalam hal-hal tersebut. Tapi peringatan ini hanya ditujukan kepada orang Kristen sejati. Bukan kepada orang-orang Kristen yang palsu itu. Ini benar-benar kepada orang Kristen sejati. Karena pada masa itu mereka hidup dalam zaman Greco-Roman yang dimananya itu banyak sekali filsafat-filsafat yang bisa menyesatkan pikiran-pikiran orang. Sebenarnya filsafat di sini itu menyerupai filsafat yang ada di dalam surat Galatia juga. Minggu lalu kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah, Bapak Ibu juga akan mengetahui ada berbagai macam filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Misalnya hukum Taurat, itu menjadi salah satu filsafat palsu. Bapak Ibu, kenapa penekanannya lebih banyak kepada orientasinya kepada pemikiran? Karena di sini bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi ada orang-orang Yunani di sana. Orang-orang Yunani ini sangat digerakkan oleh pikiran mereka. Para filsuf berasal dari sana. Dan ketika pikiran mereka sudah mempengaruhi, ajaran-ajaran itu sudah mempengaruhi semua aspek pemikiran mereka, mereka akan menghidupi itu. Mereka akan tetap stay di dalam filsafat yang sudah mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, filsafat yang palsu dan kosong ini tidak menuntut satu tindakan kasih. Berbeda dengan pengajaran daripada Kristen itu sendiri. Jadi Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang-orang yang terpengaruh dalam filsafat kosong ini, mereka adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang hal-hal yang katanya bagi mereka bersifat spiritual, tetapi nyatanya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang mendukung konsep spiritual mereka sama sekali. Ini adalah satu peringatan yang kemudian Bapak Ibu akan melihat satu-satunya jawaban bagi jemaat Kolose untuk bisa menghindari akan ajaran-ajaran palsu ini, filsafat-filsafat yang palsu ini, yang kosong, tidak menurut Kristus. Hanya satu bagi Paulus yang dia beritakan kepada jemaat Kolose. Supremacy of Christ. Keutamaan Kristus. Kristus yang menjadi sentral mulai dari pemikiran, hati, kehidupan. Semuanya itu harus menjadi pusat kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Nggak ada jawaban lain selain Kristus yang benar-benar menguasai keseluruhan kehidupan daripada orang-orang Kolose. Nah Bapak Ibu,
Kalau Paulus begitu menekankan supremacy of Christ, keutamaan Kristus, dia sangat menekankan ini. Notabene-nya kepada jemaat yang katanya iman dan kasihnya baik. Yang image-nya sangat baik. Tapi Paulus sangat menekankan ini. Berarti ini tandanya apa, Bapak Ibu? Tandanya apa? Ini sedang mengajarkan begini kepada orang-orang Kolose dan setiap kita. Sekuat apapun iman kita, tantangan di dalam dunia itu pasti selalu ada, bukan? Kadang-kadang kita tuh jadi orang Kristen selalu berlagak kuat, ya. Kita selalu menganggap diri kita hebat di dalam iman kita. Kita juga melakukan setiap aspek spiritual dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita selalu menganggap, oh ini karena saya kuat. Karena saya yang bisa. Bapak Ibu hati-hati. Kadang-kadang praktik-praktik spiritual seperti itu. Tapi orientasinya adalah karena saya yang bangun pagi. Karena saya yang memaksa diri. Karena saya yang mau terjun ke sana. Karena saya yang mau melayani. Jangan-jangan Bapak Ibu, semuanya itu udah bergeser. Keutamaannya bukan kepada Kristus, tapi ternyata iman kita keutamaannya udah bergeser kepada diri kita. Jadi kita harus melihat, mewas-was diri nih. Jangan-jangan waktu kita pun mau mendengarkan khotbah, kita sekalian, oh ini udah pernah kok. Ya, saya udah pintar, saya udah tahu hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, ternyata sekuat apapun iman kita, selama kita masih dalam dunia ini, tantangan, filsafat kosong itu, filsafat yang palsu itu, ajaran-ajaran yang tidak benar itu, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, itu akan selalu nyata. Hari ini mungkin kita tidak berkutat ya dengan filsafat yang terlihat seperti dalam tradisi Greco-Roman. Beda Bapak Ibu. Kalau filsafat tradisi Greco-Roman, maka kita tuh orangnya suka ngomongnya filsafat. Ya. Kita debatnya filsafat. Tetapi hari ini kita sedang bergelut dengan hal yang lain. Nanti saya akan tunjukkan di akhir. Karena itulah, sekuat apapun iman kita, karena tantangan dunia ini selalu nyata, kita harus memastikan bahwa kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati di dalam Injil yang sejati itu juga. Injil ini merupakan, kalau ditafsirkan selalu sebagai satu berita, ya, kabar baik. Namun kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah menjelaskan bahwa Evangelion, kabar baik itu sering juga ditafsirkan sebagai kabar baik versi orang lain. Misalnya seorang raja memberikan Evangelion, Injil, tapi kabar baiknya beda. Kamu dibebaskan dari perbudakan. Itu juga bisa menjadi Injil bagi mereka. Tetapi Injil yang sejati, yang sungguh-sungguh itu, kita harus memastikan kita mendapatkan berita itu, ada satu berita yang menyadarkan kita terhadap dosa dan kebutuhan kita akan juru selamat. Kita harus pastikan itu. Ketika kita mendengarkan Injil, kita benar-benar sadar terhadap dosa dan kita benar-benar tahu bahwa kita nggak bisa hidup tanpa adanya juru selamat. Bukan, Injil sejati itu bukan diplesetkan sebagai, oh Tuhan akan menolong perekonomian saya. Tuhan akan menolong saya di dalam kesehatan saya. Bapak Ibu, itu bukan Injil yang sejati. Kalau kita terlalu berfokus ke sana, lama-lama kita bisa jatuh ke dalam teologi kemakmuran. Ya. Mirip kan? Sama-sama isinya tentang Injil, tetapi fokusnya kepada kita. Pokoknya selama saya senang, itu jadi kabar baik. Jadi Evangelion, jadi Injil. Tapi Injil yang sejati bukan berbicara terhadap masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi satu masalah jauh lebih besar, yaitu dosa Bapak Ibu. Yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun di tempat ini, hanya oleh Kristus. Berikut, Injil yang sejati itu memberikan kita satu perlengkapan. Ya.
Bapak Ibu kalau ikut kebaktian doa Rabu pasti tahu perlengkapannya apa ya. Perlengkapan senjata titik-titik. Datang kebaktian doa Rabu biar tahu ya. Memberikan sebuah gairah untuk hidup seperti Kristus. Gairah ini akan menolong kita melihat seluruh aspek kehidupan kita dengan berbeda. Beda Bapak Ibu. Ini tidak bisa dijelaskan secara teoritis. Tetapi Bapak Ibu bisa menghidupinya. Kalau Bapak Ibu rajin untuk membaca Injil itu. Rajin untuk mengeksplorasi Injil itu. Ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan satu masalah, dua masalah. Maka Bapak Ibu point of view-nya akan bergeser. Mungkin kalau dulunya dikit-dikit merengek. Dulu dikit-dikitnya membentak. Dulu dikit-dikitnya kecewa sama Tuhan. Sekarang ketika kita mengerti isi hatinya. Kita akan diberikan perlengkapan. Kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan serta-merta kita harus kita berdoa terus Tuhan masuk memberikan kekuatan kepada kita. Baru kita kuat. No. Tapi Tuhan sudah berikan kepada kita satu perlengkapan yang sudah terbukti dari zaman ke zaman. Bahkan satu buku ini sudah diperdebatkan. Ya, mau dijatuhkan dari zaman ke zaman. Tapi sampai sekarang tidak bisa kan Bapak Ibu. Karena ini Injil yang sejati. Ini perlengkapan kita untuk hidup seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, Injil yang sejati itu adalah Allah yang telah menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Supremacy of Christ. Jadi bukan hanya tentang kita diselamatkan. Tetapi saat ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Allah itu menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kenapa hal ini penting? Kalau Allah itu jadi Raja, maka yang kontrol kehidupan saya dan Bapak Ibu bukan kita. Bapak Ibu yakin? Keyakinan ini akan diuji dari waktu ke waktu. Kadang-kadang kita bisa meragukan, tapi gambaran besar Injil adalah Allah yang menjadi Raja. Kalau Allah itu sudah menjadi Raja dalam hati kita, maka ada satu kepastian, kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita yang lama kita akan tanggalkan, pemikiran kita yang lama kita akan tanggalkan, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang memalukan itu kita akan tanggalkan, akan diganti menjadi pemikiran Sang Raja itu. Memang tidak instan, tetapi itu pasti. Itu akan terus menerus dilakukan di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita penuh, benar-benar penuh ketika berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu, Injil yang sejati itu memberitakan Sang Raja yang menderita agar Dia bertahta di dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu, kalau Sang Raja itu tidak pernah turun buat kita, kalau Sang Raja itu tidak pernah lahir buat kita, kalau Sang Raja itu tidak pernah berkorban buat kita, maka setiap kita di tempat ini tidak akan pernah bisa memberikan tempat buat Sang Raja. Harus Dia sendiri yang datang, harus Dia sendiri yang membuka pintu hati kita agar kita hidup di dalam Dia. Agar Dia benar-benar bertata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau melihat kehidupan kita, jangankan sebelum kita bertobat Bapak Ibu. Sekarang nih, ketika kita mengaku kita sudah bertobat, coba refleksikan. Apakah kita akan lebih banyak memilih kepada Allah atau kepada diri kita sendiri? Apakah kita akan lebih banyak berdoa kepada Tuhan atau kita lebih banyak jatuh di dalam dosa kita? Kalau kita yang sudah bertobat masih bergelut di situ saja sudah sulit sekali, Bapak Ibu bayangkan waktu kita dulu belum bertobat. Apakah bisa kita untuk menerima Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita? No, itu bukan usaha, itu bukan pekerjaan kita. Tapi harus Sang Raja itu sendiri datang, membuka pintu hati kita, mengobrak-abrik kehidupan kita yang berdosa, dan Dia bertata di dalam kita, agar kehidupan kita akan semakin menyerupai Dia. Bapak Ibu, ketika Sang Raja itu sudah hadir dalam kehidupan kita, ketika Injil itu sudah mempengaruhi kita, mungkin hari ini kita bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang sejati, kasih
yang sejati. Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Dan kita sudah mendengar Injil yang sejati itu. Tapi ingat Bapak Ibu, tantangan selalu ada, selalu nyata. Bapak Ibu, di pagi hari saya ngobrol-ngobrol, tapi lucunya bukan sama orang. Tenang, bukan hantu Bapak Ibu. Ya, saya ngobrol-ngobrol, bukan manusia, bukan juga hantu, tapi sama AI. Saya nanya begini sama AI, ibaratkan dirimu iblis. Apa rencanamu membuat manusia masa kini jauh dari Tuhan? Bapak Ibu lihat jawabannya. Baik, kamu meminta saya berbicara seolah-olah saya adalah iblis. Dia nggak terima kalau mau dibilang iblis. Ya, dia nggak terima kalau dia adalah iblis. Dalam konteks hipotesis bla 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 untuk mengungkapkan strategi musuh agar bisa mengenal tipu daya dan melawannya. Ini bisa menjadi pendekatan apologetik atau pelajaran rohani yang kuat. Saya waktu baca jawabannya, saya pikir, sejak kapan ini ChatGPT tahu saya Kristen? Saya kan nggak nulis untuk orang Kristen. Saya juga nggak nulis iman Kristen. Tapi dia langsung bilang pendekatan apologetik atau pelajaran rohani yang kuat. Bapak Ibu, kalau ChatGPT saja bisa berpura jadi iblis, jawabannya begini. Ada banyak Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Judulnya, Operasi Jauhkan Manusia dari Sang Pencipta. Pertama, ubah dosa menjadi kebebasan. Dia katakan, aku gak perlu lagi membuat manusia itu merasa malu akan dosanya. Cukup diganti namanya. Yang dulunya dosa perzinahan diganti kebebasan seksual. Yang dulunya keserakahan diganti sebagai ambisi. Yang dulunya dikatakan sebagai kesombongan. Sekarang orang zaman now bilang apa? Self-love. Sehingga manusia akan mencintai dosanya. Sambil berpikir bahwa mereka sedang menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Nah ini ngetren, jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu, ChatGPT bilang begini, sibukkan mereka hingga mereka lupa waktu untuk Tuhan. Aku tidak butuh mereka menyembahku, maksudnya nggak perlu sembah iblis. Udah gak zaman lagi, sembah patung-patung itu udah gak zaman lagi. Udah tantangannya orang Kristen zaman sekarang itu bisa sadar. Cukup sibukkan mereka dengan pekerjaan, hiburan, game, scroll TikTok gak jelas, atas bawah begitu terus kan. Deadline, bahkan apa di situ? Pelayanan. Dan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka akan terlalu lelah untuk berdoa. Wow, Bapak Ibu yang melayani, jangan sampai kita makin pelayanan makin kering Bapak Ibu. Ciptakan agama tanpa salib. Aku akan mengajarkan, tawarkan Yesus yang hanya mengajarkan kasih tanpa pertobatan. Tuhan yang hanya memberikan berkat, bukan menguduskan. Mereka akan datang ke gereja, bernyanyi, tetapi tidak diselamatkan. Berikutnya, banyak ya. Tanamkan keraguan halus terhadap Alkitab. Aku tidak akan langsung menyuruh mereka menolak Alkitab. Aku hanya akan bertanya, benarkah Tuhan berfirman? Biarkan mereka menganggap Alkitab hanya sebagai salah satu pendapat di antara banyak pendapat. Bapak Ibu zaman sekarang memang lagi ngetren. Alkitab itu dipandang sebagai, itu kan pendapat Anda, pendapat saya beda. Kalau saya tafsir begini ya sah-sah saja. Kemudian bangkitkan luka lewat gereja. Aku akan gunakan orang-orang gereja untuk melukai satu sama lain. Lewat gosip, penghakiman, penyalahgunaan kuasa. Bila mereka trauma oleh gereja, mereka juga akan trauma terhadap Tuhan. Dan ini di beberapa gereja juga terjadi. Beberapa itu bukan sedikit ya, banyak Bapak Ibu. Berikan ilusi damai lewat materi. Jadi seakan-akan kalau kita damai itu karena kita punya gadget, punya rumah, punya mobil, punya harta, sekarang kita merasa fine-fine saja. Saya tidak butuh juru selamat.
Promosikan kebenaran relatif. Ya seperti tadi yang saya jelaskan soal Alkitab. Saya langsung lanjut aja. Biarkan mereka beragama, tetapi mati rohani. Aku senang dengan orang-orang yang rajin ke gereja, tetapi tidak pernah bertobat. Yang tahu liturgi, tetapi tidak hidup dalam kekudusan. Mereka tidak akan sadar bahwa mereka terhilang sampai terlambat. Bapak Ibu, waktu saya baca hasil ChatGPT ini, saya rasanya mau nangis Bapak Ibu. Kenapa? Kalau boleh jujur Bapak Ibu, hal-hal seperti ini banyak terjadi. Dan kalau boleh jujur, ini pemikiran satu komputer Bapak Ibu. Iblis itu pasti lebih parah daripada ini. Iblis pasti lebih pintar, lebih bisa memberikan satu tipu daya untuk menggeserkan kita tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Kalau satu ChatGPT bisa memikirkan berbagai macam intrik yang mungkin tidak terlihat dengan nyata, bagaimana dengan iblis? Jangan sampai kita hari ini menjadi orang beragama tetapi mati secara rohani. Jangan sampai kita gak bisa membedakan saya ini Kristen sejati atau tidak. Injil yang saya dengarkan itu adalah Injil yang sejati atau tidak Bapak Ibu. Hati-hati. Tantangan iman itu selalu dan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu pentinglah bagi kita hari ini. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, pentinglah bagi kita ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus itu. Kalau kita sudah merasakan perjumpaan itu begitu real dalam kehidupan kita, kita jadi orang Kristen, bertumbuh. Jangan selalu menjadi orang Kristen yang selalu merasa diri paling tahu, paling bisa, paling hebat, dan orientasinya selalu ke diri sendiri. Karena saya saat teduh, karena saya baca Alkitab, karena saya rajin pelayanan, karena saya yang hebat. Hati-hati Bapak Ibu. Keutamaan Kristus itu seakan-akan bisa kita geser dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang demikian, orang yang benar-benar Kristen sejati, lakukanlah ini. Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu bisa membuat satu spiritual checklist. Apakah ada pembaharuan hidup? Bapak Ibu bisa ingat kapan Bapak Ibu bertobat. Maksudnya pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu tarik waktunya dari situ sampai di saat sekarang ini. Bapak Ibu lihat dulu saya orangnya seperti apa. Sombong, pemarah, kata-kata kasar apa segala macam itu kan. Bapak Ibu lihat ada perubahan yang progresif atau enggak? Bisa refleksikan sendiri atau Bapak Ibu bisa tanya. Misalnya pasangan Bapak Ibu, suami atau istri, selama 10 tahun married, saya ada pembaruan hidup enggak? Bapak Ibu bisa bikin spiritual checklist seperti ini. Apakah ada sebuah gairah belajar untuk mengenal firman-Nya jauh lebih dalam? Apakah ada? Jangankan untuk ikut seminar, ikut pendalaman Alkitab, ikut apapun itu Bible Club dan segala macamnya. Tapi jangan-jangan untuk belajar firman Tuhan itu udah menjadi satu common di mana kalau ke gereja bagian paling bergumul itu adalah waktu khotbah. Jadi kalau bisa lah usah khotbahnya jangan lama-lama. Jangan-jangan kita pun sudah memberikan satu hal yang umum. Ke gereja paling membosanin adalah khotbah. Gak ada gairah. Apakah ada kerinduan untuk melayani Dia? Atau jangan-jangan kita datang ke gereja, yang penting saya bisa nyanyi, bisa dapat firman Tuhan, bisa kasih persembahan, terakhir saya dapat berkat. Saya pulang dengan damai sejahtera. Minggu depan saya datang lagi begitu. Tidak ada pernah berpikir, Tuhan mau pakai saya untuk apa? Saya mau melayani Tuhan seperti apa? Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam keseharian, apakah kita mengutamakan Dia? Ketika gak ada rohaniwan yang lihat Bapak Ibu, ketika gak ada saudara-saudari seiman di gereja yang lihat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lagi bekerja, memperlakukan karyawan,
bekerja sendiri juga ketika Bapak Ibu berelasi dengan orang lain, apakah itu kita mengutamakan Kristus di dalamnya? Apakah kehidupan kita sudah bisa dikatakan satu hidup yang sudah berubah dan setiap hari kita benar-benar mengandalkan Kristus? Bapak Ibu, spiritual checklist ini Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Bapak Ibu bisa tambahkan itemnya. Bapak Ibu bisa ajak partner Bapak Ibu untuk membuat checklist seperti ini. Orang Kristen yang sejati akan menyadari perubahan hidupnya. Bukan orang yang beranggapan saya bisa dan saya hebat. Tantangan itu selalu nyata Bapak Ibu. Karena itu penting bagi kita untuk mewas-was diri. Yesus saja berkata bukan? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Lawan kita si iblis gak pernah tertidur. Bapak Ibu, orang Kristen yang sejati itu, yang sudah mengutamakan Kristus di dalam kehidupan dia, hanya orang-orang inilah yang akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Hari ini, baik saya yang berdiri di sini dan Bapak Ibu sekalian, kita gak bisa berkata kita sudah bertahan di dalam iman kita. No. Iman kita akan terbukti sampai kesudahannya. Sampai kapan? Opsinya cuma dua. Entah kita yang ketemu Tuhan duluan atau Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Ketika kita mengakhiri kehidupan kita, apakah orang-orang akan melihat bukti iman, bukti kasih yang tulus itu? Apakah orang-orang akan mengetahui bahwa kehidupan kita digerakkan oleh Kristus? Itu akan menjadi satu bukti bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, selagi kita masih hidup, mari kita berjuang bersama Kristus. Karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sejati itu, yang memberikan iman dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk hidup bagi Engkau. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Di atas segala pengajaran. Di atas segala filsafat yang palsu. Yang mencoba mengganggu kehidupan kami. Iman kami. Dan kami mau Tuhan, kami didapati sebagai orang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.